Survivor, selamat sore. Salam semangat selalu buat Anda apapun saat ini menjadi kondisi keadaan Sobat Survivor. Senang sekali saya kembali meliput dari pemukiman transmigrasi SP10 jalur 2. Saya kembali mau meliput lahan yang sedang dipersiapkan untuk tanami oleh Pak Budi. Jadi oleh Pak Agus atau yang biasa kita kenal dengan nelayan ompong. Jadi itu adalah nama YouTube-nya ya. Jadi apa namanya? Bukan olokan gitu ya Pak ya? Ya. Memang nama YouTube-nya adalah nelayan ompong. Nelayan ompong. Yang beliau bangun untuk memperlihatkan kegiatan beliau sehari-hari. Dan saat ini kita berdayakan untuk membuat tanggul di lahan milik Pak Budi. Beliau semangat sekali. Nah, ini sebagian sudah di tanggul ini, tapi ini masih perlu ditinggikan lagi nanti seperti ini supaya jauh lebih aman, dibikin tinggi dan jauh lebih aman. Saya sedang berupaya supaya lahan ini bisa semakin produktif. Saya malah berpikir ini mau di traktor untuk bisa lebih produktif. Nah, ini gak usah luas-luas lah. Ini mungkin seperempat hektar aja nih. Kita traktor supaya apa namanya bisa lebih bagus gitu. Nah, cuman yang pertama dilakukan adalah penanggulan. Nah, ini perlahan tapi pasti ini sudah. Tadi sudah kita beli pipa paralon itu 4 biji ditambah elbow 2, tapi itu masih kurang. Yang tadi aja kita beli seharga 700.000. Nah, kebetulan ada amanah dari Pak Wahyu dari Makau. Nah, itu kita gunakan untuk membeli apa namanya pipa. Tapi kita akan tambah lagi karena masih kurang 2 lagi Pak ya. Karena 2-nya mau digunakan untuk toilet. Nah, ini kebetulan sudah dipersiapkan di sana. Kalau tempat ini tumbuhan air kurang 1. Oh, 3 kah? Ya 3. Oh, berarti kurang 1 aja berarti. Kalau tempatnya bisa Pak Kumis 2 aja. 2. Nah, berarti sisa 1 ya. Oke lah kalau begitu. Oh, saya pikir 4, 3, 1 aja ya. Ya 3 ya. 3 aja ya. Ya. Biasanya 2,5 terus naiknya 1 meter. Mantap. 3 pas. Luar biasa. Kapan kita mancing nih Pak? Ya kalau sudah Selesai ya proyeknya ya. Ambilnya tempatnya Pak Budi. Gak apa-apa lah Pak. Ya. Yang penting dari sini Bapak dapat rezeki lebaran kemarin Pak ya. Iya ya. Semangat aja Pak. Luar biasa. Ini dikerjakan secara manual oleh Pak Agus. Dan tentu soal insentifnya kita juga memikirkan lebih dari yang beliau minta. Jadi kita berharap juga hasilnya lebih dari yang kita harapkan. Bukan begitu ya Pak Agus ya? Iya ya. Karena tentu yang paling kita perhatikan adalah bagaimana ada rasa apa namanya semangat untuk mengerjakan ketika ada amanah seperti itu. Makanya kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Pak Agus dan juga Pak Budi seperti itu Sobat Survivor. Luar biasa. Nah, dengan lahan sudah tertanggul seperti ini dan ada anunya, itu akan jauh lebih aman sebenarnya. Bisa ditanami sayur-sayuran di atas sini nanti. Di atas sini. Tuh. Jadi ke sini sudah selesai. Di sini juga sudah. Jadi terima kasih buat Pak Wahyu ya yang sudah mensupport juga untuk kebutuhan project ini. Jadi kemarin saya berpikir di mana lagi saya dapat uang untuk beli pipa. Nah, ada manah dari Pak Wahyu untuk bisa mendukung kesejahteraan mereka melalui upaya penanggulan dan pemasangan pipanisasi. Di lahannya
Ini juga masih perlu agak ditinggikan di sebelah sini nih. Tuh. Supaya jauh lebih aman lah untuk tanam-tanam daun bawang. Cuman kalau masih begini tuh masih asam ya. Jadi tidak bisa langsung ditanami. Ditunggu beberapa waktu, minimal sudah ada rumputnya tumbuh dulu, menandakan indikator bahwa lahan sudah menurun tingkat keasamannya seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti inilah upaya kita yang kita lakukan untuk Pak Budi supaya makin semangat menggarap lahannya. Minimal dengan penanggulan ini beliau bisa tanam-tanam sayur di atas tanggul-tanggul yang sudah dibuat seperti itu. Nanti kalau sudah selesai proyeknya, nanti saya kasih proyek lagi, nanti ini dibersihkan Pak ya, disemprot atau di apa nanti Pak? Iya, ya. Dengar Pak Kumis. Sudah ditanggul, tanam sayur, tanam pisang, Bisa semua. buah-buahan lainnya. Ini di bawah nih airnya lumpur nih. Kalau masuk dalam, Betul. kaki saya belum masuk. Jadi ini adalah Pak Agus, Sobat Survivor transmigran asal Tulung Agung yang bermukim 5 tahun, hampir 5 tahun di lokasi ini, 5 tahun. jelang 5 tahun lah ya. Iya. Dan dari lahannya memang juga masih belum sepenuhnya produktif karena masih terdampak pasang surut. Namun ke depan tentu ada harapan buat mereka, dimulai dengan listrik yang sudah mulai masuk, nanti ke depan ada tanggul blok sehingga mereka jauh lebih aman untuk bercocok tanam. Untuk saat ini memang support dari Pak Ceto Karno baru bisa menjangkau jalur 1, itu pun juga masih panjang perjalanan. Otomatis kita sangat mengharapkan ke depan juga ada bantuan dari pemerintah buat mereka, sehingga selain tanggul manual yang mereka buat, juga ada tanggul blok dan juga ada tanggul keliling, sehingga lahan mereka jauh lebih aman. Jadi sekalipun juga ada tanggul blok, mereka juga tetap harus perlu membuat paretan semacam ini, ya kan Pak ya? Iya, untuk supaya airnya tetap airnya dari tanah turun ke parit-parit. Waktu airnya dari parit dibuang. Ya gitu. Supaya Luar biasa. Airnya bisa diatur keluar masuknya itu. Betul sekali, sepakat. Biar tanamannya bagus nanti. Iya. Sepakat sama Pak Agus. Iya. Nanti setelah ini lahannya Pak Agus lagi ya? Iya. Iyalah, siapa tahu nanti Pak Agus dibayar untuk menanggul lahannya sendiri. Supaya kan sebenarnya pertimbangannya Pak Agus itu belum menanggul lahannya karena takutnya nggak produktif gitu ya. Sementara anak istri mesti butuh makan gitu ya. Sudah saya tanggul 1 hektar tapi belum maksimal. Masih ada bocor-bocoran. Iya. Untuk semangat lah Pak Agus. Nah ini yang sudah dirapikan, ini rapi sekali, cuman memang perlu ditinggikan lagi nanti. Ini baru dari satu sisinya, sisi selanjutnya lagi nanti untuk peninggiannya. Seperti itu Sobat Survivor. Oke, luar biasa. Nah ini adalah lahan Pak Budi Sobat Survivor yang kebetulan mendapatkan support melalui YouTube channel Asian Survivor. Kita mendukung lahan beliau ini bisa jauh lebih produktif ke depannya. Jadi kelapa-kelapa ini sebenarnya bisa ditaruh di atas tanggul-tanggul yang sudah dibuat. Jadi bisa lebih ada peluang hidup lah kelapa-kelapanya. Seperti itu. Sekarang kita coba untuk naik ke atas karena ada amanah yang saya mau titip ke Amel. Saya mau teruskan. Nah ini dia di sini. Amel, bisa naik lewat sini kah? Nggak bisa? Agak rapuh ininya. Agak rapuh ya?
Oke lah, saya lewat sini lah ya. Oke, sobat survivor. Kita coba untuk lewat sini lagi. Nah, ini kita usahakan nanti bisa kita semprot semua ke sana supaya aman lah, karena ini tanggulnya nih. Jadi lebih aman kalau lebih rapi. Nah, ini sudah pipa-pipa yang kita beli. Terima kasih buat Pak Wahyu yang sudah menitipkan amanah buat kita untuk membeli pipanya. Ya, dari 500 yang dikirimkan itu memang kita tetap harus nambah lagi. Tapi tidak apa-apa, yang penting toiletnya nanti jadilah. Assalamualaikum. Wah. Masuk ya. Kita berjumpa dengan Ibu Budi. Iya, Wah, gimana kabar Ibu? baiklah, sehat. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Amel, Ya, mohon maaf lahir batin. Di belakang ada siapa? ayahnya. Oh ayah. Waduh. Apa kegiatannya hari ini Amel? Maaf ya Bang, ya minal aidin wal faizin. Minal aidin Iya, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin Mohon Bang. maaf lahir batin. Iya, maaf atas kesalahan saya Bang. Kita juga mohon maaf. Iya, Jadi semoga apa yang kita kerjakan selama ini Pak Budi bisa memahami bahwa ini adalah tujuan baik kita untuk membantu Pak Budi. Iya, iya Bang, makasih. Ya. Iya, betul Bang. Yang sampai ada omongan, wah ini gimana gitu. Ini satu-satunya tujuan kita adalah untuk membantu Pak Budi. Iya. Gitu. Atau mungkin ada orang-orang di luar sana yang mau mencoba menggiring opini. Kita jelaskan lagi bahwa tujuan utama kita adalah mendukung Pak Budi di sini. Ya ini sudah, warnanya udah beda ini. Ini habis dicuci. Bang. Wow, langsung beda warnanya. Iya. Wah. Ini sudah dicuci semuanya Bang. Wah, cantik sudah ya. Amel juga makin keren sekarang. Tadi katanya nyari padi ya? Iya. Belum Wah. selesai itu, kita panggil Amel cariin itu. Iya. Di jalur 3 ada yang panen padi Bang. Tadinya Amel bantu sama istri saya kadang-kadang ini Bang. Saya kemarin bingung gitu kan, gimana kita dapat beli pipa paralon nih. Nah, ada yang menitipkan 500.000 tuh dari Pak siapa namanya? Pak Wahyu dari Makau. Jadi, kena pipa ini harganya 700.000. Saya tambahkan lagi 200, jadi akhirnya saya bisa beli seperti itu. Dan ada juga hamba Allah yang menitip sebesar 300.000 khusus untuk Amel. Wes. Jadi untuk Amel beli kebutuhannya Amel ya. Iya. Nah gitu. Ini saya mau titipkan buat Amel sebesar 300.000. Nah ini dihitungan udah terima buat Amel ya. Nah Terima kasih. sama-sama. Nah kebetulan di sini sudah ada Pak Kumis. Oke. Akhirnya pipa kita nyampe Pak. Ya. Pipa. Oh, pipa sudah sampai. Ya, cuman saya pesannya tuh kan 6. Iya. Cuman yang stok yang ada di sana tadi tuh yang dekat Selimo itu baru 4. Ya udahlah saya beli 4 dulu, sekitar 4 pipa, 2 elbow itu 700.000. Iya. Jadi yang digunakan untuk toilet itu elbow sama pipa ya, Iya. sama lemnya ya. Ada disimpan. Kita simpan di dalam WC. Nah, jadi nanti tinggal Pak Kumis yang bikin apa namanya? Masang bikin sepiteng sambil masang itunya nanti sama paralonnya. Ya. Nah, nanti cuma saya pesan loh, jangan dipakai dulu, Mel ya. Itu kamar mandi tidak boleh dipakai dulu ya. Sebelum jadi itu tidak boleh dipakai dulu. Nanti Iya. nunggu jadi dulu, Iya. baru bisa dipakai. Iya. Karena ini masih Lebaran, ya kan? Nah, ini besok hari Rabu masih Lebaran 7 hari, Iya. ketupatan, jadi belum bisa mengerjain itu dulu. Karena saya masih menyambut Lebaran dulu ya. Nah, nanti habis Lebaran baru saya kerjain. Ya. Kayaknya kuenya nggak ada yang buka itu, kenapa? Baru diganti tadi. Oh baru diganti. Oh ada aja ya. Yang baru Ya, lagi. udah di situ aja. Nah, di situ aja. Nanti kalau sudah jauh-jauh Lebaran baru enak rasanya. Baru kan sekarang masih apa namanya? Setiap rumah masih ada gitu ya. Ya, rumah masih ada kue Lebaran gitu. Tapi ada tamu jalan-jalan sini gitu ya. Iya.
Nah, teman-temannya Amel ada datang? Ada sebagian. Ada sebagian, syukurlah gitu. Nah, Jadi saya sudah ke sana tadi, tanggul itu masih panjang progresnya, tapi saya lihat pekerjaannya bagus. Jadi kalau Bapak nanti ada waktu jalan-jalan keluar, mungkin tanam-tanam bibit apa di sekitar situ ya. Tapi saya sarankan di sih, tanggulnya itu nanti itu ditanamin. tapi saya saran sih Bu, cabai boleh. Tapi kalau boleh saya sarankan kelapa-kelapanya itu dipindah di atas aja sudah, kan? Oh, nggak boleh. Di sampingnya aja. Kalau di atas itu nanti roboh. diatur Pak Agus lah. Oh ya betul. Karena kalau kelapa di atas, tanam di atas tanggul ya kan, itu nanti kalau sudah di tanggul blok kering, itu tanggul itu kan akan habis, terkikis. Jadi kelapanya nanti bisa roboh juga karena akarnya itu keluar. Jadi Kalau bisa itu di sampingnya aja, di pinggir-pinggir. Jadi kalau kan bisa ditambahin. oh gitu ya. Itu Durian dia juga agak ke bawah. tumbuh dari orang itu dikasih bibit durian sama orang Dayak kita. Oh iya dikasih bibit durian. Iya durian. Nanti ditambah lagi bibit apa gitu kan yang mahal-mahal itu. Iya. Nah ini perjuangan dari seorang Amel membuka ujung toplesnya nih, susah dapatnya tuh. Akhirnya Kemarin dapat malam juga. juga ada siang itu mau ke teman itu. Sudah jalan kemana aja Amel? Jalur 1 aja. Jalur Sampai 1. 1, 2, 3. Iya. Iyalah kan jalur 4 kan belum ada. Iya. Ya sudah. Monggo. Luar biasa. Jadi ada PR lagi lah. Nanti saya ganti uang pakunya aja lah Pak ya. Gitu. Jadi kan pakunya kemarin sudah jadi nanti bisa. Di depan ini lagi. Ya betul. Supaya Amel bisa tanam-tanam bunga gitu kan. Tapi saya minta tuh bersih di depan, bisa tanam bunga, pemandangan bagus dan dekat. Nah, kalau nanti di video lagi masuk ke YouTube, sudah bagus di Ya. depan, sudah bersih. Tadi juga saya jelaskan ke mereka gini bahwa ini tujuan kita baik gitu dalam 4 tahun kan. Mohon maaf ada kondisi-kondisi yang mungkin Bapak Ibu kurang nyaman gitu kan kondisinya. Nah, dengan keberadaan kita di sini kita sudah memperlengkapi kebutuhan-kebutuhan panjenengan, terutama juga tanggul dan juga kebersihannya. Jadi kalaupun ada omongan mungkin di luar kita memanfaatkan panjenengan, itu sama sekali nggak ada. Bahkan kita mengeluarkan cukup banyak uang pribadi kita juga untuk membantu, terutama juga ketika saya kesini, saya tidak mempertimbangkan uang bensin dan juga biaya perahu dan sebagainya. Jadi saya terus terang murni ya bersyukur ya ada YouTube sebagai media yang saya gunakan. Kalau saya tidak ada sama sekali, saya bisa membantu seperti apa gitu. Dengan adanya media ini, akhirnya banyak yang kemarin sudah saya kirimkan ke sini gitu kan, karpetnya, terus juga kebutuhan-kebutuhan Amel seperti itu. Itu semua adalah manfaat dari teknologi. Harapannya ke depan ada perubahan-perubahan dalam kehidupan Pak Budi sekeluarga, bukan begitu ya Pak ya? Iya betul, dengan adanya ibaratnya media atau ini Asian Survivor dari Mas Ripal ya, itu di SP10 maupun di SP-SP lain, bukan SP10 aja, ini di SP-SP lain juga banyak terbantu. Karena apa? Dengan adanya media akhirnya bisa dilihat orang sedunia lah ibaratnya gitu. Jadi dengan keadaan SP10 itu sebetulnya bukan Pak Budi aja ya. Nah, bukan Pak Budi aja, banyak warga yang terbantu melalui media, orang baik di luar sana yang melihat Asian Survivor, channel Asian Survivor dari Mas Ripal ya kan gitu. Jadi adanya Mas Ripal ini banyaklah terbantu warga SP10 dari segi, bukan dari warga aja ya, dari segi masjid itu tempat ibadah maupun nanti ada tempat pendidikan ya kan, di segi umum juga itu mudah-mudahan ya ini sudah bukan mudah-mudahan lagi, sudah banyak terbantu sudah. Dari segi kemarin itu dari CP itu jauh, CP Arkani Perkasa itu jauh, itu Medan itu. Nah karena adanya media, dia tahu keadaan SP10, Masjid An-Nur SP10 yang perlu direnovasi, mau lebaran banyak kekurangannya, genset aja ndak punya, listrik kan belum masuk Pak ya. Nah, akhirnya terbantu
kalau CP Arkani Perkasa itu 18 juta. Membantu masjid untuk renovasi dan melengkapi apa yang kekurangannya. Itu pun masih banyak kekurangannya kalau masjid itu, karena apa, semakin sekarang ini semakin banyak muridnya. Kalau dulu kan mungkin sedikit Mel ya. Nah, sekarang sudah 50 muridnya Pak Baweh itu sekarang sudah yang anak mengaji. Santrinya lah ya. Iya, santrinya itu sudah 50. Karena adanya yaitu mungkin keikhlasan Pak Baweh mengajar di situ dengan niat ikhlas, akhirnya anak-anak tuh senang. Nah, itulah Allah menunjukkan sudah di situ-situ semuanya itu. Ya. Nah, dengan itu juga banyak bantuan orang baik dari luar juga yang 5 juta. Iya. Yang 1 juta, yang 2 juta, yang 500 itu ke masjid. 30 total 30 lebih. Iya, total 30 lebih. Belum Dalam waktu lagi sebulan ya? Iya, dalam waktu sebulan itu. Nah, itu bisa memperbaiki masjid sedikit demi sedikit gitu. Iya. Banyaklah ada kemajuan. Sekarang Jengset punya kipas, sudah punya keliling di masjid itu sudah ada. Karpet sudah ada gitu, cuma ya banyak masih kekurangannya gitu. Kalau di masjid itu tetap selamanya itu masih banyak akan selalu membutuhkan, iya. terus jemaah. Iya. Nah gitu. Baik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini media Asian Survivor dari Mas Rifal ini, orang baik di luar sana yang ibaratnya ya masih lebihan dana ke apa daripada dimanfaatkan yang ndak kan, lebih baik dimanfaatkan ke tempat ibadah yang dengan juga orang yang membutuhkan seperti Pak Budi. Nah, itu karena Pak Budi sakit ke apa, ekonominya masih belum normal karena lokasinya masih pasang surut. Ya mudah-mudahan lah orang baik di luar sana bisa melihat dan mendengar dan membantunya. Baik, gitu. Luar biasa Pak Kumis sudah memberikan wejangan buat kita semuanya. Sekali lagi Amel tetap semangat ya. Iya. Amel, kalau apa namanya yang pengen banget Amel punya tapi belum kesempatan itu apa? Ya cuma HP buat belajar di sekolah aja. Apa di itu? SMP. Apa? HP. Nah, itu ngomong dong. Jadi dari sejak kecil memang belum punya HP ya? Di SMP aja punya tapi gampang rusak. Maksudnya? HP itu di SMP ya sudah punya, cuma gampang rusak, HP-nya sudah bekas. HP maksudnya di SMP maksudnya? Ya. Buat belajar di SMP. Buat belajar. butuh HP. Nah, sekarang kan sudah mau ke SMP perlu pakai HP belajar itu. Oh, gitu. Kebanyakan kan melalui komputer ya kan. Akhirnya kan banyak pakai HP juga itu gitu. belajarnya gitu. Jadi untuk sementara ini HP-nya Amel ada tapi cepat rusak atau gimana? Iya. Iya, bisa. Boleh lihat HP-nya? Di sana aku casnya. Oh, di SMP. Bukan Di di Busti. Numpang. Oh, numpang. Iya, ngecasnya di mau sini numpang kan karena di sini kan pakai panel tapi kecil jadi tidak Anaknya kuat. habis dimakan tikus itu lah. Panelnya sudah habis. Dimakan tikus. Iya itu. Habis nggak ada yang lain yang dimakan, ya panelnya lah yang dimakan ya kan? Panelnya itu. Iya. Ya lah Mel, banyak berdoa ya Mel ya. Iya. Bang Rifal ada rezeki gitu. Saya nggak pernah meminta keluar juga, tapi kalau ada yang menitipkan, saya dengan senang hati meneruskan. Kalaupun tidak ada, mungkin dari Bang Rifal sendiri yang ada, yang Bang Rifal bantu. Jadi Bang Rifal tidak pernah hitung-hitungan kalau bantu Pak Budi gitu ya. Kalau memang ada dari Bang Rifal, itu yang Bang Rifal keluarkan dulu gitu. Jadi itu yang Ya semoga panjang umur aja satu keluarga Mas Rifal. doa saya tuh sebenarnya supaya Ibu Amel, Pak Amel bisa semakin produktif lahannya, ya. Ya, itu. Yang penting sehat itu pasti. Setelah sehat ada produktif, nah, gitu kan. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya ada bibit cabenya Pak Mohdar atau Pak Slamet yang ada di sini, jangan sungkan-sungkan minta atau sama Pak Pumis. Kalau 10-20 batang aja pasti. Kesana kita. Bibit Lombok saya dulu di rumahku kasihkan aja itu karena Saya tempat nggak pernah kesana saya menanam jalan itu dari sekarang ini rumah. tidak ada ya kan, itu banyak aku kasihkan. Kenapa Pak Kumis nggak kasih bibit? Karena percuma mau ditanam di mana. Nah, Selama ini makanya ada itu. tempat tanamnya. Iya, kan? gitu. Saya polybagin itu dikasih orang kita polybag. Iya, kalau bisa jangan di polybag kan di sini lahan luas, Bapak dikasih 1 hektar. Nah, makanya ditanggul dulu kan. Iya. Sudah ditanggul di atasnya nanti bisa lah nanti dikasih mungkin 10 batang kah, ditanam pelan-pelan kan. Nanti makin banyak
Nah, makin cantik sudah. Saya pun bangga datang. Oh, ada perubahan gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya mungkin ada rezeki nanti, saya mau sewa traktor biar di traktor sekalian mungkin. Di traktor kan yang di sini agak keras ya Pak ya Ya tanahnya. bisa di traktor itu, cuma ya dibersihin dulu tanaman apa-apa itu dipindah-pindah dulu, yang mana mau bikin sawah, di mana yang mau bikin kebun, tanam kelapa apa itu kan, itu harus masing-masing lah nanti. Iya. Kalau yang bikin sawah kan harus khusus gitu, jadi Iya. di traktor kan enak gitu. Gitu. Iyalah, ini masih panjang Pak. Jadi kita masih terus dampingi. Iya. Kita tahu memang 4 tahun tidak produktif itu tentu apa namanya sebuah beban tersendiri mungkin ya. Nah, pelan-pelan ini kita berdayakan tetangga-tetangganya Bapak Ibu, karena sebenarnya tetangga-tetangga Bapak Ibu tuh apapun karakternya mereka sayang sama Bapak Ibu. Percaya sama saya, mereka sayang banget sama Bapak Ibu. Tinggal kita sama-sama saling mengerti supaya nanti kita bisa terus dukung gitu ya Pak. Iya, Agus ya? iya betul. Itu sekarang sudah ada tanggulnya. Jadi yang diharap itu ibu bapak nanti semangat lah, Amel juga ada tanggul itu harus nanti didatangi lagi sudah ada tanamannya. Nah. Oh berarti itu ada kegiatan ibu, sudah ada mulai progresnya ada gitu. Nah Iya. jangan sudah dibikinkan tanggul tetap aja tanggul itu aja kosong, tidak ada tanamannya. Oh berarti ini tidak ada ibaratnya. Kita ngomong gini-gini, Mas Ripal ngomong gini berarti tidak masuk gitu kan. Nah kalau sudah di tanggulnya ditanamin lah lombok atau kacang panjang. Minta bibit kacang panjang mungkin ada Mas? Ini kita nggak ada. Ada kan? Nah, ada tuh Masih siang. ada kita yang nyimpan Nah, kangkung tanam sama ya kan cabe itu. gitu loh, kacang panjang nanti ditanggul-tanggul, cabe apa itu ditanam. Kalau tidak ada bibitnya mau cepat ditanam, ambil di rumah, Nah, datang ke rumah. Yang cepat ditanam itu sudah karena sudah segini-gini kan. Nah, tadi aku kasihkan juga tadi buat di jalur 1 ada yang minta juga aku kasihkan. Itu Pak Kumis mau kemana sama Bu Kumis? Nah, itu ada di sana kan kolam saya itu penuh, airnya meluap. Ya. Nah, jadi sekarang ini air surut, air kecil ya kan di paret. Kolam saya masih penuh, jadi anak-anak banyak mandi di sana. Jadi pemandian gratis Mas itu, pakai ban di sana. Jadi makanya saya tunggu, takut karena anak kecil-kecil, takut bahaya itu kan gitu. Betul sekali. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Budi, buat Amel yang selalu semangat, dan juga Ibu Amel juga yang selalu semangat bekerja. Saya doakan ada rezeki terus Bang Rival bisa teruskan ke sini untuk segala kebutuhannya, karena PR-nya Bang Rival masih banyak nih, masih belum dicat nanti. Ya. Nanti kalau ada rezeki selanjutnya nanti kita chat ya, biar tambah cantik rumahnya Amel ya. Oke, kalau soal HP itu abang tidak janji, cuman abang akan berusaha ya. Nanti adik Amel bisa punya HP supaya bisa untuk belajar, sekaligus juga bisa berkomunikasi dengan gurunya gitu kan ya. Oke, baik, terima kasih Pak Budi. Saya terus buat semuanya, tetap semangat menginspirasi Asian Survive.